Jangan-jangan perdamaian Rumroyen yang sekarang ini hasilnya sama seperti perdamaian Linggarjati dan Renville. Perintah kilat nomor 1, strip BB, strip D, strip 48. 1. Kita telah diserang. Halo milenial pramuka, saya Rino, kembali lagi di channel DPA TV. Di konten sebelumnya, sobat telah saksikan bagaimana menariknya latar belakang sejarah dari bumi perkemahan Kepurun. Pada part kedua ini, saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai bumi perkemahan Kepurunnya itu sendiri. Bagi yang belum menyaksikan latar belakang sejarah dari Buper Kepurun, klik info feed di sudut kanan atas ya. Usahakan menonton sampai tuntas ya, karena idealnya setelah menonton ini akan menambah wawasan teman-teman mengenai materi kepramukaan Indonesia. Perjalanan kita akan panjang bro, jadi usahakan cari tempat yang nyaman untuk menonton sampai tuntas konten di video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Salam pramuka. Saat ini Kak Aris berada di salah satu bumi perkemahan di Kabupaten Klaten, di salah satu desa yang disebut atau diberikan nama Desa Kepurun, kecamatannya Manis Renggo, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Klaten. Berlokasi kurang lebih dari Candi Prambanan itu 11 sampai dengan 12 km. Nah, di sini kenapa bumi perkemahan Kepurun itu atau kuartir cabang Klaten membuat atau melaksanakan kegiatan atau menyetujui atau memberikan sebuah rangkaian kegiatan bahwa kenapa di bumi perkemahan Kepurun ini dipilih menjadi satu lokasi, karena daerah ini adalah daerah yang bersejarah luar biasa sekali. Jadi daerah ini bersejarah, nanti kakak akan lihatkan seberapa bersejarahnya. Jadi di sini ada monumen dari sebuah perjuangan bangsa pahlawan kita, namanya monumen. Dulu di sini ada MBKD namanya, Markas Besar Komando Jawa. D-nya adalah Jawa. Di antaranya adalah mensupport atau membantu pada saat itu agresi militer Belanda kedua. Itu dari Kepurun sini, dari bumi perkemahan Kepurun ini yang dikomandoi oleh Kak Jenderal Nasution, itu menyerang ke Jogja. Jadi daerah Kepurun sini sampai dengan ke Jogja, waktu itu serangan umum berada di Jogja atau stasiun Tugu itu kurang lebih, kalau diambil jarak itu kurang lebih 23 km. Oke, ikutin terus, tapi tetap jangan lupa sobat, tetap diklik like, komen, dan subscribe untuk kemajuan di DPA TV. Selamat berapa saja, semangat terus, dan salam pramuka. Latar belakang pendirian bumi perkemahan Kepurun. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan anggota pramuka di Kabupaten Klaten, baik untuk pelatihan bagi anggota pramuka dewasa, menaungi kegiatan SGTD atau Siaga Penggelang Penegak dan Panega, juga diklat kursus bagi pelatih dan pembina, maka Warcap Klaten berinisiatif untuk membangun Buper Kepurun yang disemangati dan mendapat dukungan penuh dari Kak Suharjono selaku Ketua Mabicap Klaten. Kak Suharjono selaku Ketua Mabicap yang juga saat itu menjabat Bupati Klaten memberikan sambutannya pada Musyawarah Cabang 5 tahun 1986 sebagai berikut. Untuk menunjang pendidikan dan latihan orang dewasa, dalam menambah mutu jumlah pendidikan jumlah pembina pramuka, diperlukan bumi perkemahan sebagai pelengkap lembaga Candika. Maka pengadaan bumi perkemahan ini akan segera kita rintis tahun ini. Mendapat dukungan dan sambutan dari Ketua Mabicapnya, maka warga Warcap Klaten pun semangat untuk mewujudkan impiannya memiliki bumi perkemahan sendiri.
Survei pemilihan dan penetapan lokasi bumi perkemahan. Warcap Klaten melakukan survei ke beberapa lokasi. Di antaranya adalah Kepurun, Manis Renggoh, Kadilaju, Karangnongko, Kerakitan, dan Bayat. Penetapan tempat di Kepurun atas pertimbangan berbagai macam aspek. Aspek sosial, aspek ekonomi, aspek keamanan, aspek lingkungan hidup, dan terutamanya adalah aspek pendidikan dan sejarah. Karena Kepurun menyimpan banyak situs dari peninggalan sejarah. Sebagaimana diungkap pada konten sebelumnya, pada tahun 1948, Desa Kepurun dijadikan sebagai tempat markas besar Komando Jawa atau MPKD yang dikomandani oleh Kolonel Abdul Haris Nasution untuk melakukan perjuangan merebut kembali kota Yogyakarta sebagai ibu kota negara yang saat itu diduduki Belanda pada agresi militer Belanda kedua. Halo Sobat DPA TV, kali ini kembali lagi ketemu dengan Kak Aris Haryanto. Kakak berada di panggung, ini adalah backgroundnya panggung bumi lapangan utama bumi perkemahan Kepurun Manis Renggoh. Jadi kakak akan lanjutkan bahwa di desa Kepurun Manis Renggoh ini nanti kakak akan tunjukkan sebuah monumen bersejarah yang nanti di situ fungsinya adalah di situ adalah memperingati sebagai sebuah titik tanda tentang perjuangan para pahlawan nasional kita yang disebut dengan waktu itu pada saat itu adalah MPKD. Jadi markas besar Komando Jawa, D-nya adalah Jawa bukan darat. Yang pada saat itu adalah dikomandoin atau dipimpin oleh Kak Jenderal Nasution. Di antaranya supportnya adalah di MPKD ini adalah membantu pada saat agresi militer Belanda kedua berkenaan dengan penyerangan 1 Maret di Yogyakarta. Jaraknya antara bumi perkemahan Kepurun Manis Renggoh dengan stasiun Tugu pada saat itu adalah pusat pertempuran 11 Maret itu, jaraknya kurang lebih adalah 23 km. Oke kakak, selanjutnya kakak akan lihatkan sembari kita jalan-jalan. Di sana ada rumah atau tempat di mana di situ bangunan sebagai markas Komando Jawa atau MPKD, markas besar Komando Jawa yang dipimpin oleh Kak Nasution. Oke kakak, ciao, kita lanjutkan. Dukungan penuh dari Pemda Kabupaten Klaten. Setelah ditetapkan dan diusulkan Desa Kepurun sebagai tempat strategis untuk dijadikan buper bagi pramuka oleh warga Warcap Klaten, usulan buper ini pun disetujui dan disambut baik oleh Pemkab Klaten, yang selanjutnya mengeluarkan surat administratif Pemkab Klaten nomor 428-98-05-1986 tentang lokasi bumi perkemahan pramuka Kuartir Cabang 1110 Kabupaten Klaten, menetapkan lokasi bumi perkemahan di Duku Kalilumpang, Desa Kepurun, Kecamatan Manis Renggoh. Keputusan ini disambut baik dan didukung oleh Kepala Desa Kepurun yang saat itu dijabat oleh Bapak Sairan BSC dan Camat Manis Renggoh Bapak Kardoyo BBA. Setelah keluar surat administratif dari Bupati Klaten, kemudian Desa Kepurun pada tanggal 17 Maret tahun 1987 mengeluarkan surat putusan desa nomor 3 tahun 1987 tentang penyerahan tanah kas desa untuk lokasi bumi perkemahan pramuka Kuartir Cabang 1110 Klaten, dan mendapatkan pengesahan Gubernur Jawa Tengah dengan surat nomor 143.13256 tertanggal 22 Mei 1987. Tanah seluas 3.000 hektar yang terdiri dari Persil 195, 196, 197, 198, 199, dan 200 dengan ganti rugi sebesar 90 juta rupiah yang telah dibayarkan dengan 2 tahap. Pembentukan panitia pengadaan bumi perkemahan dan usaha dana. Setelah pembebasan lahan selesai dilakukan, maka dibentuklah panitia pengadaan bumi perkemahan Kepurun. Dengan berlaku sebagai ketua adalah Bapak Dr. Andes Subarjo.
dan berlaku sebagai penanggung jawab Bapak Suharjono selaku Bupati Klaten dan juga menjabat sebagai Kepala Mapicap Klaten. Usaha dana yang dilakukan adalah dengan menghimpun dana dari anggota pramuka dan masyarakat Kabupaten Klaten dengan cara melakukan Bulan Bakti Gotong Royong Pramuka Kabupaten Klaten. Bulan Bakti Gotong Royong Pramuka ini dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama dilakukan adalah pada tahun 1986 sampai dengan 1987 atas dasar surat keputusan Bupati Klaten nomor 428/1475/1986 tanggal 12 November 1986. Disusun panitia pelaksana dengan penanggung jawab Bapak Hartojo PA, Ketua Panitia Bapak Suranto PCHK. Pelaksanaan penarikan dana dimulai pada tanggal 13 November 1986 sampai dengan 13 April 1987. Hasil dana yang terkumpul bersih adalah Rp61.314.798. Yang kedua kali dilakukan adalah pada tahun 1988 sampai dengan 1989 dengan dasar surat keputusan Bupati Klaten nomor 428/0623/1989 tertanggal pada 25 November 1988. Dengan penanggung jawab panitia adalah Bapak Dr. Andes Suroso Sri Sujati, Ketua Pengawas Bapak Dr. Andes Sri Suyono, dan Ketua Panitia Bapak Suranto BCHK. Penarikan dana dilakukan pada tanggal 25 November 1988 sampai dengan 1 Juni 1989. Hasil dana bersih yang didapat adalah Rp45.306.248. Pelaksanaan pembangunan bumi perkemahan Kepurun. Setelah pembebasan tanah selesai dilakukan, Warcap Klaten menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka menghimpun tenaga kerja dari penegak, pandega, pelatih, dan pembina untuk menata sawah yang dikeringkan ditata sebagai situs perkemahan pramuka. Adapun tenaga pembangun dari bumi perkemahan ini dilakukan oleh warga Gerakan Pramuka Klaten sendiri, yang kaderisasinya dilakukan oleh Satuan Karya Wana Bakti dan Satuan Karya Taruna Bumi di Sanggar Bakti Pramuka Warcap Klaten. Kader yang dihasilkan disiapkan untuk tenaga sukarela di bumi perkemahan Kepurun. Awal pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ismail. Bersamaan dengan pelaksanaan upacara peringatan Hari Pramuka tingkat Jawa Tengah pada tahun 1987 di Kepurun. Pembangunan tahap pertamanya adalah 1 joglo, 2 wisma, dan 1 masjid. Pembangunan pertama menggunakan dana APBD 2 dan hasil usaha bakti gotong royong. Pembangunan masjid merupakan bantuan masyarakat pendidikan Kecamatan Manis Renggo dan kantor Departemen Agama Kabupaten Klaten sebesar Rp5 juta dan ditutup kekurangannya dengan APBD 1 Jawa Tengah. Pembangunan berikutnya adalah penambahan 2 wisma dengan bantuan dana dari APBD 1 Jawa Tengah. Peresmian bumi perkemahan Kepurun dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah selaku Kepala Mapida Pramuka Jawa Tengah. Bersamaan dengan waktu pembukaan Jambore Daerah ke-7, Kuarda 11 Jawa Tengah pada tanggal 27 Desember 1989. Jamda waktu itu dilakukan sampai dengan tanggal 1 Januari 1990. Kegiatan tingkat provinsi dan nasional yang pernah dilakukan di bumi perkemahan Kepurun. Pada tanggal 13 September 1987, diperingati upacara peringatan Hari Pramuka tingkat Jawa Tengah. Pada tanggal 14 sampai dengan 20 September 1987 juga dilakukan Raimuna Daerah Jawa Tengah dibuka oleh Gubernur Ismail. Pada tanggal 27 Desember 1989 sampai dengan 1 Januari 1990, Jambore Daerah ke-7 Warda 11 Jateng dibuka oleh Gubernur Ismail. Pada tanggal 6 sampai dengan 13 Juli 1992, perkemahan bersama atau Persama Gudeg-Gudeg Pertamina se-Jawa Tengah dan Bali menyelenggarakan UPDN Pertamina Jawa Tengah. Pada tanggal 2 sampai dengan 7 Agustus 1993, Perkemahan Pemuda Nasional oleh pengurus pusat GP Ansor dan Perada dibuka oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno. Pada tanggal 13 sampai dengan 20 Agustus 2006, dilakukan Perkemahan Wirakarya Daerah atau PWD yang ke-7
dibuka oleh Gubernur Mardianto. Pada tanggal 13 sampai dengan 14 Agustus 2006, peringatan Hari Pramuka ke-45 tingkat Warda Jawa Tengah. Dan banyak kegiatan yang berlanjut sampai sekarang masih eksis. Sarana dan fasilitas yang terdapat di bumi perkemahan Kepurun. Yang pertama, terdapat lapangan datar seluas lapangan sepak bola. Dapat digunakan untuk upacara, olahraga, dan pusat kegiatan yang lain-lain. Yang kedua, joglo. Memuat aula pertemuan, ruang administrasi, terima tamu atau lobi dengan luas bangunan 356 meter persegi. Yang ketiga, wisma atau asrama. Terdiri dari 4 buah yang diberi nama Wisma Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega. Setiap wisma berkapasitas 10-15 orang dengan luas bangunan 168 meter persegi, yang di dalamnya terdapat teras, kamar mandi, ruang tamu, serta ruang tidur. 4. Dapur umum dan ruang makan dengan luas bangunan 49 meter persegi. Yang kelima, juga ada tempat ibadah, sebuah masjid yang berada di ujung bumi perkemahan dengan luas 169 meter persegi. Yang keenam, panggung terbuka yang berada di sudut lapangan dengan luas 15 meter persegi, juga dapat digunakan untuk kegiatan pentas seni dan budaya. Yang ketujuh, arena perkemahan yang dapat menampung 400 tenda dengan kapling ukuran 5x7 meter. Dengan lokasi yang aman, rindang, teras kering, dan air yang bersih. Yang kedelapan, kamar mandi dan kakus atau MCK yang terdiri dari 2 blok putra dan putri dengan air yang bersih dan memadai. Sarana yang kesembilan adalah studio mini pemancar FM stereo. Disediakan untuk mendukung komunikasi dan informasi perkemahan dengan jangkauan radius 1 km. Dan sarana yang paling penting dan sangat menarik dari bumi perkemahan ini adalah bersebelahan dengan Monumen MBKD yang memiliki latar belakang sejarah yang bagus, dijadikan materi pengetahuan dan bidang studi dari kegiatan dari teman-teman yang akan melaksanakannya. Bumi perkemahan Kepurun terletak di kaki Gunung Merapi. Hawanya sejuk, airnya bersih karena mengalir dari sumber mata air, dan juga subur penuh dengan tumbuhan hijau. Nah, sobat yang tertarik untuk berkegiatan di sini, lebih detailnya silakan rujuk kolom deskripsi di bawah video ini. Terima kasih sudah menyimak konten ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan share materi ini agar generasi muda pramuka Indonesia semakin kaya materi akan bumi perkemahannya. Tetap semangat dalam Gelora Pramuka Milenial Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pramuka.